Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 29 Mei 2021, hari biasa pekan ke-8. Menu sabda kita dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jika kita katakan dari sorga, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, keberanian Yesus dalam membersihkan bait Allah dari praktek jual beli yang syarat dengan ketidakadilan dan penipuan menimbulkan murka di kalangan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi. Mereka menanyakan, atas kuasa mana ia dengan berani menjungkir balikkan meja penukar uang, mengusir para pedagang yang ada di bait Allah. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Di saat Yesus Tuhan menjungkir balikkan meja penukar uang dan para pedagang di bait Allah, mereka, para pemuka agama Yahudi, meradang dan marah kepada Yesus. Akan tetapi, ingatkah kita pada saat Yesus di rumah ibadat di Kapernaum, ia pernah menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Orang-orang yang ada di rumah ibadat itu kagum dan percaya akan kuasa ilahi yang ditunjukkan Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Injil Markus bab 1 ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Mereka yang dimaksud itu adalah selain orang-orang yang beribadat di rumah ibadat itu, tentunya juga hadir imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi yang hari ini juga turut mempertanyakan asal kekuasaan Yesus itu dari mana. Saudari-saudaraku yang terberkati, Penginjil Markus dengan kisah ini terutama hendak menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengerjakan karya keselamatan Allah dan sabdanya sungguh penuh kuasa. Dimulai dengan pengajaran di bait Allah, perkataan-perkataan Yesus sudah membuat orang merasa takjub. Dan tidak berhenti pada kata-kata yang membuat mereka takjub, tetapi juga pengajaran Yesus dilanjutkan dengan tindakan nyata, yakni mengusir roh jahat dan melakukan ragam mukjizat yang membuat mereka tambah kagum akan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Maka kata-kata Yesus Tuhan bukanlah kata-kata hampa. Sabdanya penuh kuasa dan terbukti dalam kehidupan nyata. Mereka, yaitu imam-imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua Yahudi, yang katanya tahu isi kitab suci dan nubuat para nabi, dan sudah turut melihat daya kuasa Tuhan
dalam kata-katanya dan karya mukjizat. Akan tetapi, mereka tetap saja meragukan kuasa Tuhan Yesus. Maka, saudari-saudaraku yang terberkati, mari kita percayakan hidup kita seutuhnya pada kuasa keilahiannya. Kita yakin bahwa kuasanya turut berkarya dan menopang hidup kita. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau mengutus Yesus Kristus yang adalah firman-Mu menjadi manusia supaya kami paham bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Kasih-Mu nyata saat Yesus menunjukkan kuasa keilahiannya untuk melakukan karya baik dan dahsyat untuk semua orang. Semoga kuasa-Nya pun nyata atas setiap kami yang percaya kepada-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.